Buat temen-temen yang pengen dapet pinjaman online atau pinjaman daring dengan limit yang sangat tinggi, wajib tahu strategi yang buatku berhasil naikin limit dari jutaan jadi puluhan juta. Nah, sebelum kita bahas, intro dulu. Jadi, aku ada beberapa pinjaman online yang sekarang di 2026 itu limitnya tinggi banget. Sebagai contoh, Indodana naik dari belasan jadi 70 juta, Kredivo naik dari 2,1 jadi 50 juta, dan Krediwan naik dari belasan juta jadi 50 juta lebih. Nah, hal ini itu bisa terjadi karena menurut aku, ini pinjol-pinjol udah tergabung ke dalam yang namanya Slik OJK sejak Juli 2025. Dan oleh karena itu, pinjol-pinjol ini udah bisa lihat data pinjaman kita di bank, multi-finance, ataupun di PPR. Dan oleh karena itu, ini bisa jadi strategi yang sangat mantap untuk kamu yang pengen dapat kenaikan limit secara otomatis di 2026. Namanya punya kartu kredit. Dan kartu kredit di pasaran itu kan ada macam-macam. Ada yang level pemula, ada yang level menengah, dan juga ada level yang expert. Aku pribadi sekarang udah masuk ke level menengah, dan pada video kali ini aku akan bahas apa sih benefit dari kepemilikan kartu kredit selain bisa ningkatin limit pinjaman kamu. Nah, kelebihan kedua dari kepemilikan kartu kredit adalah kita bisa dapatkan pinjaman bunga 0% dengan tempo maksimal 44 hari. Yang penting kita paham tentang tanggal cetak dan tanggal jatuh tempo, dan aku udah jelaskan tentang cara menggunakan kartu kredit untuk pemula di video ini, linknya ada di deskripsi. Dan benefit yang ketiga dari kartu kredit adalah kita bisa mengumpulkan poin yang nantinya bisa ditukar dengan berbagai hadiah dan voucher gratis. Sebagai contoh, poin kartu kreditku udah di-convert jadi KrisFlyer dan udah mengumpulkan 25.000 lebih yang ini bisa ditukar dengan tiket pesawat SQ Bintang 5 Jakarta-Singapura pulang pergi gratis, nggak perlu bayar apapun. Jadi, ada nggak nih dari kamu yang tertarik untuk punya kartu kredit? Coba komen di bawah. Lalu, buat kamu yang tertarik untuk mendapatkan benefit maksimal dari kartu kredit, aku mau kasih satu contoh dari kartu kredit yang aku punya sendiri. Namanya kartu kredit Mandiri Visa Signature, di mana aku udah dapatkan limit sampai 75 juta, dan nanti setiap kali kita transaksi akan dapatkan 2 kali living point yang ini nantinya bisa buat kita terbang gratis lebih cepat. Ini ada informasinya untuk website dari kartu kredit Mandiri Visa Signature, aku taruh di kolom deskripsi. Oke, itu adalah beberapa benefit dari kepemilikan kartu kredit, dan tentu nggak afdol kalau kita nggak bahas tentang resiko dari kartu kredit. Dan salah satu resiko dari kartu kredit langsung aja kita angkat dari kasus nyata yang dialami oleh Kak Agus di 11 Maret 2026 tentang sanggahan transaksi asing 251 juta di kartu kredit Mandiri, investasi terus diperpanjang, dan nasabah terus ditagih. Nah, ini gimana ceritanya? Yuk kita bahas. Jadi, Kak Agus adalah pemegang kartu kredit Bank Mandiri dan merasa dirugikan karena udah digunakan transaksi di luar negeri oleh pihak yang tidak dikenal dan tidak bertanggung jawab. Transaksi terjadi di 20 September 2025 dengan jumlah sebanyak 48 juta Vietnam Dong, 49 juta, 48 juta, 49 juta, dan ada 2 kali lagi dalam dolar, yaitu 3.000 dolar dan 500 dolar. Nah, ini banyak banget, dan kalau ditotalkan itu 251 juta. Dan dari transaksinya, kita udah bisa melihat bahwa transaksi dilakukan di Vietnam.
ada Dang Thuy Laptop dan Portman Howlers Ltd. Sementara Kak Agus itu ada di Indonesia sesuai dengan bukti paspor yang saya kirimkan ke pihak Bank Mandiri, jadi nggak ada bepergian ke luar negeri sama sekali, dan Kak Agus juga melakukan pemblokiran kartu via call center Mandiri, dan sebelum pemblokiran tersebut, saya sudah mengajukan sanggahan via WhatsApp. Ini adalah bukti surat sanggahnya. Lalu di 8 Desember 2025 dari Bank Mandiri itu melaporkan hasil tindak lanjut. Nah, di sini Kak Agus sudah memberikan bukti konkret berupa paspor bahwa tidak pernah melakukan perjalanan ke luar negeri, apalagi transaksi di luar negeri. Namun, pada 16 Desember 2025, Bank Mandiri mengonfirmasi bahwa tagihan tersebut dibebankan dengan anggapan kelalaian Kak Agus sebagai nasabah. Dan ketika bagian collection menghubungi untuk melakukan penagihan, saya selalu mengangkat telepon dan menjelaskan kronologi yang terjadi. Jadi, Kak Agus nggak pernah menghindar dari yang namanya investigasi. Nah, seharusnya berdasarkan undang-undang, apabila terjadi transaksi oleh pihak tidak bertanggung jawab, Bank Mandiri langsung melakukan pengamanan data kartu kredit. Karena transaksi tersebut sudah disanggah via WhatsApp dan juga tidak pernah memberikan OTP kepada siapapun. Sebagai informasi, saya pemegang kartu kredit tidak pernah mengajukan atau meminta aktifkan fitur tap atau contactless. Jadi, fitur contactless ini artinya kita bisa tap kartu kredit kita dan transaksi itu bisa terjadi tanpa harus masukkan PIN. Ya, mirip dengan gerbang e-tol ketika pakai e-money atau ketika kita naik busway itu kan harus tap kartunya. Makanya di sini Kak Agus itu kecewa karena pengamanan Bank Mandiri untuk hal yang sangat penting ini dianggap kurang. Melalui data paspor yang diminta oleh Bank Mandiri, dapat dibuktikan bahwa Kak Agus tidak ada di luar negeri, dan dengan sanggahan via WhatsApp, dan Bank Mandiri juga telah minta bukti-bukti yang menunjukkan bahwa tidak pernah ada di luar negeri. Nah, apalagi nih yang harus dilakukan? Bukti udah dikasih semua, tapi kok masih ditagih? Itu yang dikomplain oleh Kak Agus. Dan makanya sebagai korban dari kerugian ini, Kak Agus sudah berusaha mendatangi kantor cabang Bank Mandiri Mandala Wana Bakti, tempat saya pertama kali melaporkan masalah ini. Saya juga telah mengunjungi Bank Mandiri Pusat dan terkonfirmasi dengan pihak collection, namun hingga saat ini masalah masih belum selesai. Nah, kalau aku lihat yang Vietnam ini juga pernah terjadi di nasabah media konsumen yang lain, tapi aku lupa yang mana. Kalau teman-teman ada ketemu, boleh bantu isi linknya di kolom komentar ya. Kenapa? Karena di sini Kak Agus dan kita semua bisa jadi korbannya, terutama pemilik kartu kredit. Nah, kalau ini kejadian, apa nih solusinya? Kak Agus juga menanyakan, saya hanya menerima informasi kalau investigasi itu selalu dilanjutkan dan Bank Mandiri selalu meminta perpanjangan. Awalnya 31 Desember, lalu 15 Januari, lalu 30 Januari, dan terakhir 13 Februari 2026. Jadi ini masalahnya udah berlarut-larut dan sampai sekarang masih belum ketemu. Ini masalahnya ada di mana? Dan terakhir, Kak Agus itu menambahkan bahwa hingga surat ini ditulis di bulan Maret, belum ada pemberitahuan tentang hasil investigasi. Makanya, Kak Agus itu khawatir karena ini bisa menurunkan skor kredit saya di Slik OJK. Dan dengan ditulisnya surat pembaca ini, saya berharap pihak Bank Mandiri dapat memberikan solusi terbaik, dan sebagai pengguna kartu kredit yang selalu tertib dan bijak dalam penggunaan, saya juga memohon tanggung jawab dan bantuan dari Bank Mandiri. Saya percaya bahwa Bank Mandiri adalah bank yang kredibel sebagai bank milik pemerintah. Kak Agus, Tangerang, Banten. Nah, jadi di sini kita udah menemukan masalah dari kartu kredit. Dan sejauh video ini dibuat, belum ada tanggapan resmi dari Bank Mandiri. Dan kalau teman-teman yang pengen tahu update dari kasusnya, bisa ikutin. Linknya aku taruh ada di deskripsi.
Oke, jadi di sini kita udah bahas 3 hal sekaligus. Yang pertama, strategiku untuk bisa naik limit pinjaman online. Yang kedua, kenapa akhirnya aku punya kartu kredit dan beberapa keuntungan kartu kredit yang bisa kita dapatkan. Dan yang ketiga, kalau punya kartu kredit, kita harus wajib tahu cara jaga keamanan kartu kredit. Kita tahu aja masih bisa bobol, apalagi kalau kita nggak tahu. Oke, segitu aja video kita pada hari ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video yang berikutnya. Jangan lupa subscribe ya, biar dapat notifnya.